warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswaku, mata kuliah ilmu perpetaan kartografi, pada kesempatan ini mari kita bersama-sama mengkaji bersama. Minggu kemarin kita sudah membahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait dengan konsep dasar kartografi, kemudian tata peta atau letak peta atau layout peta. Nah, nanti pada kesempatan kali ini nanti akan dipaparkan oleh kelompok. Mari kita bersama-sama kita simak untuk paparan pada kesempatan kali ini, pertemuan kali ini. Jangan lupa nanti silakan dicek di Vklas terkait dengan materi, terkait dengan absensi. Jangan lupa ditulis pertanyaan-pertanyaan terkait dengan materi pada kesempatan ini. Kemudian kita sharing bersama, kita diskusikan bersama di Vklas atau di WhatsApp group. Terima kasih, mari kita simak-simak bersama pada materi pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap semangat mengikuti perkuliahan ilmu kartografi yang diampu oleh Bapak Dani Miftah M. Nur MPD. Dari diskusi di Vklas, kami mencoba membuatkan ringkasan materi terkait dengan judul proyeksi peta dan plotting informasi pada globe ke jaring-jaring proyeksi. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama materi yang akan kami paparkan. Untuk diskusi, bisa kita gunakan Vklas atau grup medsos yang lain sebagai wadah diskusi dan sharing. Mari kita simak bersama-sama materi proyeksi peta dan plotting informasi pada globe ke jaring-jaring proyeksi yang anggotanya terdiri dari Anas Saputra, Ahmad Rofi'i, Erik Alvarado, dan Anis Rahayu. Selamat menyaksikan. Secara sederhana, pengertian proyeksi peta dapat kita artikan sebagai sistem paralel dan meridian pada bidang melengkung ke bidang datar. Untuk proyeksi peta terdapat 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksinya. Proyeksi ini dibagi menjadi 3, yaitu proyeksi datar, proyeksi kerucut, dan proyeksi silinder. Untuk proyeksi datar bisa juga dinamakan dengan proyeksi azimutal, yang mana proyeksi menggunakan bidang datar dan sumbu simetri adalah garis melalui pusat bumi dan tegak lurus terhadap bidang proyeksi. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut atau konik. Nah, menggunakan bidang proyeksi berbentuk kerucut, sumbu proyeksi ini dari kerucut yang melalui pusat bumi. Yang ketiga ada proyeksi silinder, yang mana menggunakan bidang proyeksi silinder. Sumber proyeksi ini adalah silinder yang melalui pusat bumi. Untuk yang kedua yaitu jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan sumbu simetri bidang proyeksi yang digunakan. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada proyeksi polar, ada proyeksi oblique, dan ada proyeksi ekuatorial atau transversal.
Yang pertama yaitu proyeksi polar, yang mana sumbu simetri bidang proyeksi berhimpit dengan sumbu bumi. Yang kedua yaitu proyeksi miring atau oblique, yang mana sumber simetri bidang proyeksi membentuk sudut terhadap sumbu bumi. Yang ketiga yaitu ada proyeksi transversal atau ekuatorial, yang mana sumber simetri bidang proyeksi tegak lurus terhadap sumbu bumi. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan kedudukan bidang proyeksi terhadap bumi. Dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada proyeksi tangent atau menyinggung, yang apabila bidang proyeksi bersinggungan terhadap permukaan bumi. Yang kedua yaitu ada proyeksi scan atau memotong, apabila bidang proyeksi berpotongan dengan permukaan bumi. Yang terakhir atau yang keempat yaitu jenis-jenis proyeksi peta berdasarkan ketentuan geometrik yang dipenuhi. Yang pertama ada proyeksi equidistant, yang mana jarak antara titik yang terletak di atas peta sama dengan jarak sebenarnya, tentu dengan memperhatikan faktor skala peta, yang mana ini titik yang terletak di atas peta harus sama dengan yang aslinya, atau harus sama dengan yang ada di bumi. Yang kedua yaitu ada proyeksi konform, besar sudut atau arah suatu garis yang digambarkan di atas peta harus sama dengan sebenarnya di permukaan bumi. Yang ketiga ada proyeksi ekuivalen, luas permukaan yang digambarkan di atas peta sama dengan luas sebenarnya di permukaan bumi. Nah, adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan proyeksi peta diantaranya yaitu jarak antara satu titik dengan titik lainnya di atas permukaan yang diubah harus benar. Yang kedua ada luas permukaan yang diubah harus benar. Yang ketiga yaitu bentuk yang diubah harus diperhatikan dengan sangat teliti. Yang keempat yaitu arah yang diubah harus tetap benar. Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dhani Miftah M. Nur MPD yang telah berkenan memberikan arahan, nasihat, ilmu, dan pengalamannya sehingga materi ini bisa bermanfaat dan semoga menjadi khasanah edukasi pembelajaran yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.